Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang penulis, menulis adalah kegiatan wajib. Namun, untuk alasan apapun, ada kalanya kamu bisa merasa tidak ada ide cerita yang mampir ke dalam pikiran. Sementara penulisan kreatif membutuhkan kreativitas, yang mana salah satu dari kreativitas tersebut adalah ide. Lalu bagaimana menghasilkan ide cerita yang menarik? 8 strategi menemukan ide. Bagi sebagian penulis, mendapatkan ide yang mengalir tanpa henti adalah keberuntungan. Namun, tidak demikian bagi sebagian lainnya. Bagi mereka harus memaksa dirinya untuk menulis. Alhasil, mereka menghadirkan berbagai cara untuk mendapatkan ide. Nah, bagi kamu yang sedang mencari tips berburu ide novel terbaik, cobalah ikuti strategi berikut. Pertama, kehidupan nyata. Kreativitas datang dari mana saja, termasuk kehidupan nyata. Orang-orang yang berada di sekitarmu bisa menjadi inspirasi hebat. Contoh kisah cinta orang tua, saudara, atau teman dekat. Selain itu, mereka juga bisa menjadi pengkarakteran yang realistis. Kamu bisa mendeskripsikan mereka secara nyata karena memang mengambil tokoh yang ada di dunia nyata. Apa yang kamu ambil dari kehidupan nyata bisa menghasilkan cerita yang relevan dan lebih mengena pada pembaca. 2. Adaptasi dari tontonan. Siapa yang tidak suka menonton televisi, video di YouTube, atau dari manapun? Tahukah kamu bahwa dari tontonan ini bisa kamu adaptasi? Contohnya, animasi Cinderella. Kamu bisa mengadaptasinya menjadi cerita dengan trup sama, tetapi alur dan tokoh berbeda. Contoh, seorang gadis yatim piatu yang bekerja di sebuah rumah mewah dan bertemu rekan bisnis dari sang majikan, saling jatuh cinta dan menikah. Tentunya tidak semulus itu. Kamu bisa menambahkan bumbu-bumbu konflik. Seperti sang majikan galak, anak majikan juga menyukai si doi, ada mantan doi yang ngajak balikan, dan lain-lain. Ingat, tontonan apa saja bisa memberikan ide menarik. Tidak percaya? Coba saja. 3. Buku. Selain dari tontonan, kamu juga bisa mengadaptasi dari buku atau tulisan orang lain. Misalnya puisi, cerpen, cerbung, novelet, novel, bahkan non-fiksi, bisa kamu adaptasi menjadi tulisan baru. Caranya pun sama dengan poin kedua. Kamu bisa mengambil inti cerita untuk kamu makeover. 4. Ceritakan momen spesial dalam hidupmu. Banyak penulis yang memulai menulis berkat apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan momen yang terceritakan dalam tulisan ini menjadi spesial karena bisa menginspirasi pembaca. Contoh, kamu memiliki trauma dan kamu menuliskan bagaimana kamu mengalahkan rasa trauma tersebut. Dari tulisan itu, kamu sudah bisa menginspirasi dan memotivasi pembaca. Trauma bisa sembuh asal ada kemauan mengalahkannya. 5. Taktik what if. Bisa juga diartikan taktik bagaimana jika. Untuk menggunakan strategi ini, kamu bisa memulai dengan menentukan sesuatu yang menarik. Misalnya, masalah. Bagaimana jika saya tidak datang ke pernikahan mantan? Bagaimana jika saya datang ke pernikahan mantan? Bagaimana jika saya menggunakan gaun pembelian mantan untuk menghadiri pernikahannya? Bagaimana jika saya dandan secantik mungkin untuk datang ke pesta pernikahan mantan? Dan bagaimana jika lainnya? Dari jawaban-jawaban pertanyaan ini,
kamu bisa membuat spekulasi plot yang menarik. 6. Trading topik. Apakah kamu suka menyimak hal-hal yang sedang menjadi perbincangan hangat? Jika iya, cobalah tuangkan ke dalam tulisan. Nyatanya, hal-hal ini bisa menjadi pengisi plot, seperti dasarnya wanita yang suka menggosip. Dari sini, kamu bisa memasukkan opini atau tanggapanmu terhadap isu yang tengah hangat. Namun, ada 3 aspek yang tidak boleh kamu otak-atik, yaitu isu politik, sara, dan pornografi. Ketiganya tidak bisa kamu komersialkan, karena memiliki efek domino yang menghancurkan untuk karirmu jika tidak berhati-hati. Ingat, kamu penulis harus punya value sendiri. 7. Permainan tantangan kata. Apabila kamu merasa tidak terinspirasi apapun, cobalah membuka sosial media, buku, atau apapun yang ada teks di dalamnya. Setelahnya, tetapkan satu kata untuk memicu ide datang. Selanjutnya, brainstorming kata tersebut hingga membentuk sebuah tulisan. 8. Me time. Siapapun membutuhkan waktu berkualitasnya sendiri, kamu pun demikian. Hal-hal yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan lagu, meditasi atau yoga, jalan-jalan, tidur, dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan yang kamu sukai, ini akan merilekskan pikiran. Akhirnya otak fresh untuk memulai kerjaan yang baru. Kuncinya, jangan memaksakan. Lelah butuh istirahat. Ada banyak penyebab mengapa ide enggan datang. Salah satunya burnout atau lelah. Apabila lelah, jangan memaksakan menulis. Namun, istirahat dan dapatkan pikiran freshmu setelahnya. Karena tubuh yang lelah hanya akan memicu banyak problem, seperti mudah emosi, tulisan menjadi tidak fokus karena konsentrasi, mudah pecah, dan sakit. Jaga kesehatan baik-baik ya. Oleh karena itu, strategi di atas hanya akan bekerja jika kamu berada pada psikis yang tenang dan siap. Ketika psikis tidak stabil, kamu hanya akan menambah beban. Jangan tambah bebanmu, istirahatlah dan dapatkan tubuh yang segar. Kemudian, dapatkan ide ceritamu dengan strategi yang sudah saya sampaikan.